mobil. Mobil apa sih? Rolls Royce. Ini apa sih? Di Malaysia 4 juta. 4 juta. 4 juta RM. 4 juta RM. Ini bukanya pintu. Kita Gila Malaysia nih, masa mobil aja ditiru sama dia. Nah ini dia nih, mobil yang ditiru sama dia. Fiturnya nggak disuntik guys, jadi fiturnya tetap banyak. Walaupun kalian beli yang versi murahnya, ini fiturnya tetap banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini mobil laku banget nih, banyak banget yang make. Emang warga-warga Malaysia ini bangga sama produk mereka ya. Banyak. Di sini banyak banget yang punya mobil mewah ya. ramai. Tapi nggak macet ya. Kak. Nah, ya kan? Kebuka kan? Sip. Di sini orang-orangnya tertib teman-teman. Jadi tolong jangan sembarangan ya. Jangan bawa habit Indonesia ke sini. Kalau kalian mau pindah di Indonesia tuh mainnya hukum rimba teman-teman ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan semangat, dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin. A few moments later. Oke teman-teman, nah saya ada terjumpa satu konten ini. Nah di sini banyak ya viral juga kalau yang berhubungan tentang kereta. Ini ada katanya di sini pesona mobil Alphard di Malaysia. Coba hitung ada berapa ya. Nah kita tengok banyak ya. So dia sempat lagi hitung-hitung juga kereta Alphard di sini ada berapa banyak katanya. Oke. Nah, menurut saya kalau kereta Alphard itu kalau di Malaysia agak biasa ya. Di sini ada lagi yang lebih wow lagi yang boleh kita tengok. Jangan percaya apa yang dikatakan Apri dia ya. Tak pernah datang, tak tahu tahun berapa dia datang. Yang mengatakan di Malaysia kalau pakai kereta Alphard belum dikategori orang kaya. Oke, nah ada banyak lagi jenis kereta yang dikategorikan orang kaya ya. Macam apa? Audi, sekarang electric car ya, Tesla, Force dan lain-lainnya. Oke, tapi kalau di Indonesia kereta-kereta Alphard ini banyak orang gunakan artis ya. Nah, itu yang sudah wow. Di sana itu mostly kereta Alphard itu menurut saya sudah dikategorikan orang kaya ya, dan bahkan banyak artis-artis yang menggunakannya. Momen Fuji dijemput mobil Rolls Royce di Malaysia. Kita akan mereview mobil apa sih? Rolls Royce. Ini apa sih? Rolls Royce. Kita akan mereview mobil. Berapa RM ini? Ini harganya di Malaysia 4 juta. 4 juta. 4 juta RM. 4 juta RM. Ini bukanya pintu. Oke, Fuji tengok. 4 juta RM. Ya, 4 juta. payungnya aja. Mana payungnya? Ini nih, payung harus 4 juta RM. Ini payung 4 juta RM. Kalau hilang, kayak mana lah? Coba kita lihat ya. Ini harga payung 4 juta RM. Nggak ngerti cara bukanya. Payung mahal nih gimana caranya? Aku pun nggak tahu mau. Tak tahu macam mana nak buka. Mahal Bentar lagi aja nggak? Gimana nih cara buka payung mahal ini? Nggak bisa ya? Emang nggak dibuka guys? Memang Emang ini nggak dibuka, soalnya kayaknya orang jutawan tidak kehujanan. Dia langsung naik mobil masuk ke mall. Hai guys. Indonesia konten kreator pun dia dijemput mobil, ini pun saya tak tahu, Rolls Royce. Betul tak? Di Malaysia harganya 4 juta ya, bukan main-main ya. Dah banyak juga sebenarnya kan, tapi orang Malaysia ini tak adalah menunjukkan kami yang kaya, kami terpaling kaya, kami punya segalanya. Tak ada seperti itu ya. Kalau di Malaysia itu tolnya cuma sekitar 5.000 kan? oh, murah banget. Jadi kalau misalkan, jadi pertama kali datang ke sini, bila Grab driver cakap, ini belum campur dengan tol dengan parkir ya? Saya mah, oke aja bang. Nah, berapa? 100.000 kalau dari Tambun ke bandara itu 100.000. Iya. Tol. Ya, kalau dari rumah aku, Tuh, itu tol 5.000 di Malaysia tuh jarak berapa? 500 meter. enggak. Kayak dari Tambun dari rumahku Kajang ke KLIA juga cuma 6.000 lah. Lalu tol Simpang Balak aja.
Nah, ini kita nggak ada yang tahu nih ini dari mana ke mana itu nggak ada yang tahu. 50 sekitar gitulah. Dari Bekasi sampai ke Tangerang ke Tangerang, ke sampai sini. Soekarno Hatta. Sampai Soekarno Hatta. Wow. Seringgit 66 sen ya, sekitar 5.000 gitu lah. Wow. Jadi happy atau enggak sih tinggal di sini? Iya benar juga. Oke, nah itu kenapa juga kalau di Indonesia orang-orang yang punya uang saja yang boleh punya mobil, punya kereta ya, disebabkan ya tengok ini jalan tol di sana pun mahal ya, beratus ribu. Kalau di Malaysia ini, nah 1 ringgit, 3 ringgit paling mahal kan, ada mungkin lebih tapi tak sampai pun 10 ringgit sekali tol, gitu ya. Oke, so mungkin di sana kita ada mobil pun kalau kita memang memang betul-betul kita memerlukan, saya rasa tak ada banyak orang yang menggunakannya ya. Oke. Ini Udah gila Malaysia nih, masa mobil aja ditiru sama dia. Ini dia nih, mobil yang ditiru sama dia nih guys. Ini nih Pero 2, brand lokal dari Malaysia yang punya jaringan dealer banyak. Perawatan semua lebih murah kalau misalnya kalian beli Pero 2. Jadi ini versi ekonomisnya dari Daihatsu dan Toyota guys. Ini dianya. Fiturnya nggak disuntik guys. Jadi fiturnya tetap banyak. Walaupun kalian beli yang versi murahnya, ini fiturnya tetap banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini mobil laku banget nih. Banyak banget yang make. Emang warga-warga Malaysia ini bangga sama produk mereka ya. Banyak banget yang make ini mobil di pasaran gitu. Tadi gue lihat di jalan banyak banget yang make. Karena harganya itu sih guys yang murah. Dan ngerasain fitur dan hal yang sama. Tapi nggak lupa, dia menang di segi bengkel resmi, perawatan semua, dia udah banyak banget jaringannya di seluruh Malaysia guys. Jadi pinter banget ya Malaysia nih bikin brand dari Toyotanya. Oke teman-teman, nah dari potongan videonya tadi ternyata dia ini bukan bermaksud untuk memburukkan ya. Sebenarnya dia itu tapi tulisan di situ macam seakan kita mau marah kan. Tapi itu mungkin taktiknya untuk menarik viewer untuk menonton videonya ya. Katanya di situ cuma bisa niru Malaysia. Oke, sebenarnya Malaysia bukanlah niru kan. Aduh, inilah kan nanti ada yang banyak beri komentar dekat bawah ini katanya Malaysia niru, Malaysia mengklaim. Ayo kalian sendiri yang tahu buat research kan, bezakan antara meniru dan juga collab ya, collaboration ataupun bekerja sama. Oke, kita bacakan beberapa komentarnya dekat sini. Komentar lah ya, katanya di sini itu bekerja sama, bukan tiru lah Konoha. Oke, mungkin banyak netizen Malaysia yang marah juga kan, disebabkan dia kata yang tidak betul gitu dengan Malaysia, bukan tiru tapi collab ya. Kedua-dua dihasilkan di platform Daihatsu Bond. Oke. Pero 2 collab sama Toyota dan Daihatsu untuk buat mobil untuk market Malaysia. Coba lihat mobil-mobil Pero 2 lain. Banyak model mirip Toyota. Proton banyak mobil ori desain di awal 90-an. Sehinggalah mereka collab sama Geely. Oke. Sejak tahun 2021. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Disebabkan ada juga beberapa netizen Konoha dekat sini itu ya, seakan wah katanya gawat juga ya negara jiran asik nyontek kepala. Terima kan mobil SMK lu kemana, haha malulah. Oke. Saling menjawab komentar lah dekat sini. Ada yang tadi saya baru live kan, lepas ada yang berikan komentar, betul ke orang Indonesia kata mobil Proton yang dipasarkan di Indonesia dulu itu tak laku karena buruk katanya gitu. Disebabkan dia tonton dari netizen ataupun komentar-komentar daripada netizen gitu ya. Kenapa Proton tak laku di sana? Mungkin ada juga sangkut pautnya mereka ya, sejarah-sejarah lampau itu pun masih dibawa-bawa sampai sekarang juga kan. Ada juga mungkin mereka tak mau, rasa wah tak mungkin lah kan, ini negara kecil punya kereta saya gunakan. Jadi rasa macam mana cakap ya, jadi rasa nggak mau lah.
Jadi rasa mungkin ada yang iri kan. Mereka tak payahlah pakai ini. Nah, Fuji, tahu tak Fuji yang TikToker terkenal famous di Indonesia sana mengatakan di sini ya, Fuji takjub di Malaysia banyak mobil mewah. Di sini banyak banget yang punya mobil mewah ya. Lama ya? Tak macet. Tapi nggak macet ya. Nggak terlalu macet di sini. Nah, gitu videonya. Katanya di sini mungkin dia first time datang ke Kuala Lumpur itu hari kan. Dia tengok, wow, di sini banyak mobil-mobil mewah ya. Lain-lain lah. Gitu ya. Boleh senang dijumpai apalagi kalau di daerah Kuala Lumpur. Wow. Kadang kalau saya suka kereta-kereta ya. Nah, saya itu apalagi kalau hari weekend, wow. Dia orang keluar kan, kita cuci-cuci mata, tengok, wow, cantiknya kereta ini, walaupun kita ini hanya mampu melihat, memandang saja kan. Dan juga dia tadi pelik kan, tapi walaupun banyak kereta-kereta mewah, nggak macet katanya. Tak jam gitu ya. Oke, kalau di Malaysia nih, kalau untuk jam, saya cakap bukan tidak ada ya. Malaysia juga ada jam, apalagi di daerah Kuala Lumpur. Apalagi waktu jam-jam tertentu, memanglah ya pagi-pagi itu mau orang mau berangkat kerja ataupun mau sekolah kan, memang itu agak sedikit jam. Tapi lepas itu udah oke dah. Lepas tu lagi-lagi sesi petang, orang dah balik kerja, balik sekolah, wow, penuh lah kan, hampir juga jam. Oke, nah macam tu. Teman, nah ini juga sehari baru jumpa ya. Ini ada orang yang pertama kali nyetir katanya bawa kereta di Malaysia. Nah, buatan Malaysia juga. Nah, macam mana pengalamannya? So, mari kita tonton video ini. Cium. Hari kedua Wonder Ini Trip canggih ya Malaysia. dia punya. Kali ini Nantilah, saya nanti bakal kita tengok. sewa mobil nih teman-teman. Jadi pertama kalinya dalam hidup saya akan nyetir di luar negeri. Udah gitu dikasih cuaca yang lumayan ekstrim ya, hujan deras sekaligus kabut. Nah, jadi kali ini saya bakal ke Genting Highland buat main di sana bareng anak dan istri. Sekaligus nyobain Wow, gimana best. sih rasanya nyetir di Kuala Lumpur. Susah atau Family enggak, lah. ribet enggak, terus gimana cara bayar tolnya, gimana cara isi bensin, dan gimana cara sewa mobil di Malaysia ya. Oke, kalau gitu, yuk kita langsung aja menuju ke Genting Highland. Oke. Jaraknya dari Kuala Lumpur sekitar 54 km ya. Dan kali ini saya akan menggunakan mobil Pero 2 Axia yang merupakan kembaran dari Toyota Agya dan Daihatsu Ayla di Indonesia. Yuk, kita jalan. Oke, nah gitu ya, Asia ya. Lagi jimat kan kalau bawa kereta sendiri di sini, tinggal sewa saja satu kereta, boleh bawa satu family jalan-jalan kan. Assalamualaikum. Nih, saya lagi jalan di daerah Bukit Bintang teman-teman, dekat hotel ya. Tadi habis sarapan di sana teman-teman, sarapannya. Nah, tapi ini hujan. Jadi ceritanya hari ini saya mau ambil mobil nih teman-teman. Gitu. Jadi saya bakal ke mana? Ke Genting, tapi bakal sewa mobil. Nah, sewa mobil di sini gampang banget teman-teman, macam-macam ya, di airport ada ya, macam-macam caranya. Nah, cara yang saya pakai itu saya pakai aplikasi namanya Sokar teman-teman. Nah, di Sokar ini enaknya aplikasinya itu kita tinggal booking teman-teman, terus nanti kita akan diarahkan mobil yang paling dekat sama kita ada di mana. Nah, ini nih kayaknya mobilnya. Ah, iya nih. Ini kayaknya mobilnya. Deket banget. Nah, jadi tiap Hujan ini ya. teman-teman ada zona-zonanya gitu ya. Jadi ada sokar ya. Nah, ini mobilnya teman-teman, gampang banget bukanya, tinggal pakai aplikasi. Nah, kita Bukannya cek pakai dulu ya, aplikasi. bener nggak nih mobilnya? Nomornya VMC 7534 ya, betul. Oke. Nah, So ini keretanya. ini teman-teman mobilnya Pero 2 Axia. Kalau di
Indonesia ini namanya Toyota Agya, teman-teman. Nah, jadi cara buka mobilnya gampang banget. Di sini kan ada lambang kunci nih, teman-teman. Kita tinggal buka aja. Tuh. Oke, allow. Udah, kita tinggal buka begini. Gimana itu pakai handphone buka? Ntar, selfie. Kita selfie dulu, teman-teman. Nah, register member. Oh, jadi harus yang registrasi pakai yang pertama ya, teman-teman. Jadi nggak bisa orang lain, harus kita sendiri. Nah, kita selfie di sini. Oke. Nah, oke, tinggal ini deh, tinggal apa namanya? Tinggal ditunggu aja. Nanti mobilnya akan bisa terbuka sendiri. Oke, ini ada ininya ya, teman-teman, kayak gini. Kita harus cek dulu nih mobilnya, kita keliling dulu. Ada damage nggak? Kalau emang ternyata apa namanya nggak ada damage, ya udah tinggal lanjut aja. Takut disalahin pula kan? Ntar make sure dulu. Salah pula. Dia tanya lagi sekali lagi tuh, are you sure no damage? Keep the car clean. Oke. Sip. Nah, dah, lihat udah bisa dibuka, teman-teman. Kita buka. Nah, ya kan? Kebuka kan? Kenapa tak pakai kunci nih? Kenapa pakai aplikasi saja ya? Gimana pula itu? Saya baru tahu. Sebab kan biasanya kan tak pernah kita bawa kereta sendiri kan. Tak pernah sewa-sewa macam ini. Wow, sekarang canggih ya. Melalui aplikasi saja boleh buka kereta ini. Kuncinya tak pakai kunci ke? Aduh, maaf ya. Agak kampungan ya. Tak tahu saya ini. Oke, kita tonton dulu. Sip. Udah deh. Nyala mobilnya. Udah tinggal masuk, terus udah tinggal starter aja. Gampang, mudah banget. Nah, sekarang kita akan jalan menuju ke Genting naik mobil ini. Anak sama istri saya lagi di tempat makan, tadi nanti saya jemput ke situ, teman-teman, karena hujan ya tadi. Gila, nyupir di pertama kali saya nyetir di foreign country, teman-teman, ya, di luar negeri pertama. Oh, kita harus buka sendiri nih. Oh. Aduh. Oke. Jadi yang bisa terbuka itu hanya ini, teman-teman, ya, hanya pintu driver aja. Gitu. Oke, kita coba panasin dulu ya mobilnya. Ini tinggal starter aja kan? Oke. Bismillah. Yoi. Tinggal starter aja, bos. Asik. Nyetir di luar nih kita. Terus syaratnya apa aja, teman-teman? Ya ini, kalian punya aplikasi dan nanti ada beberapa syarat. Sebentar, saya mau foto dulu ya. Oke. Nanti saya jelasin sambil jalan ya, teman-teman. Kita sekarang mau jemput dulu anak istri, nanti sambil jalan kita jelasin gimana caranya sewa mobil di Malaysia dengan aplikasi Sokar ini, teman-teman. Oke, teman-teman, barusan saya habis isi bensin nih di Shell ya. Nah, gimana caranya? Kalian ke loket, bilang mau isi berapa? Tadi saya isi Rp20. Sedikit Kalau kali udah, 20 tinggal ringgit. ke pompa, colokin, tunggu sampai penuh, selesai. Gila, ternyata simple banget ngisi bensin di sini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bayar dulu ya, dan di sini self service kalau di Shell, nggak tahu di SPBU lain. Sama aja. Jadi gitu caranya, teman-teman. Kalau mau isi bensin ya, datang ngantri. Kalau udah giliran kalian, tinggal datang ke kasirnya, teman-teman, ke counternya. Main-main hon dia ya. Udah gitu ya udah bayar. Nah, jadi gimana caranya buat ngerental mobil ini ya, teman-teman, ya seperti yang tadi saya udah sempat kasih tahu ke teman-teman, kalian harus punya aplikasinya dulu ya. Nah, setelah kalian punya aplikasi, ikutin aja
petunjuk-petunjuk yang ada di situ ya. Biasanya kalian itu akan disuruh selfie dengan paspor, dengan ID card. Terus nanti kalian suruh masukin metode pembayaran apa yang mau kalian pakai. Kalau saya pakai kartu ya teman-teman, pakai kartu kredit gitu. Dan pembayaran juga macam-macam, bisa pakai kartu kredit, bisa, yang penting ada logo visanya ya teman-teman. Bisa juga pakai Grab Pay, bisa juga pakai saldonya mereka sendiri. Nah itu saldonya mereka sendiri itu nanti kalian bisa top up pakai Maybank ya teman-teman ya, gitu. Syaratnya apa aja nggak ada, yang penting itu aja, kalian isi registrasi aja teman-teman. Apa perlu SIM internasional? Nggak perlu, karena SIM Indonesia diakui di seluruh negara ASEAN ya, kecuali nggak ada ya, ASEAN semua mengakui SIM Indonesia, sama ya. tapi berlaku hanya 30 hari aja. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 30 hari, barulah di situ kalian harus punya dan harus ngurus SIM internasional teman-teman, gitu. Oke, sepintas teman-teman ya, kita review sedikit tentang jalanan di Malaysia teman-teman. Mobilnya nanti bakal saya ulas, tapi nanti ya, karena nanti belakangan aja. Kalau yang penting itu kan perjalanannya teman-teman, kalian tuh benar-benar harus hati-hati untuk nyetir di Malaysia ini, karena benar-benar beda dengan Indonesia teman-teman ya. Walaupun Nah, kena diingat juga ya, kena hati-hati. Memang macam kurang lebih sama kan, steering kanan kan. Tapi jangan buat hal-hal, jangan hon-hon sembarangan, jangan laju sekali ya teman-teman. Kalau kalian misalnya bawa mobil di Malaysia ini, ikutin peraturan yang ada di sini. Tapi tak sama juga ya, macam kita di sana. Mungkin pun peraturan ada, tapi jangan buat perangai yang kita di negara kita ya dibawa ke Malaysia ini tak sama. Nanti kalian langsung dapat surat cinta kena saman ya. Dan di sini peraturannya bukan main-main ya. Oke. sama-sama setir kanan, terus kurang lebih juga hampir-hampir mirip, gak beda jauh. Tapi di sini orang-orangnya tertib teman-teman. Jadi tolong jangan sembarangan ya, jangan jangan bawa habit Indonesia ke sini. Kalau kalian mau pindah jalur, selalu gunakan Jangan bawa habit lampu sen. Indonesia ke Malaysia ya. Intinya kalian harus tahu basic-basic peraturan yang sah ya teman-teman. Jadi kayak di bundaran yang diduluin itu siapa, terus kalau kalian mau belok kanan itu etikanya gimana, itu benar-benar kalian harus paham banget sama peraturan lalu lintas yang real ya, yang resmi gitu. Cuma kadang-kadang kan kita di Indonesia tuh mainnya hukum Rimba rimba ya. teman-teman ya. Gitu. Terus hati-hati di sini, mobil kencang-kencang semua. Jadi kalau kalian ngerasa harus adaptasi Ya, dulu, jalan aja betul. dulu di tengah atau di sebelah kiri teman-teman ya. Gitu, yang penting masih di atas batas minimum. Di sini sama kayak di Indonesia, minimumnya itu 60 km per jam. Gitu guys. Terus jalanannya mulus banget, halus banget jalanannya. Ya ada sedikit jalan tapi masih lebih mulus dibandingin sama negara kita teman-teman ya. Itu asik banget sih. Oke, karena ini hujan, nanti kita lanjut lagi ya, karena ini agak berisik. Nanti kita lanjutin lagi videonya kalau jalanan udah nggak terlalu berisik hujan begini. Nah, nanti di depan kita bakal masuk ke jalan tol teman-teman ya. Wah, hujan kuatnya. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat ini hujan deras banget. Tapi coba perhatiin ya teman-teman, di sini nggak ada yang menggunakan lampu hazard ya. Jadi semua benar-benar menggunakan lampu karena memang itu seharusnya seperti itu. Dan yang lucunya teman-teman, kalau kita lihat nih, walaupun hujan deras, aspalnya kering teman-teman ya. Nah ini kecuali kita udah masuk ke sini agak basah, tapi tadi yang di belakang itu aspalnya kering karena dia emang untuk beberapa ruas jalan tuh tipe aspalnya itu yang dia menyerap
air teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini nggak ada genangan air ya, jarang banget ada genangan air. Hujan deras banget, tapi nggak ada genangan air yang terlalu tinggi. Bahkan tadi di beberapa ruas itu cukup kering teman-teman ya. Gitu. Wah, ini kalian kalau nyetir di sini benar-benar harus ini sih teman-teman, membekali lagi diri dengan pengetahuan tentang lalu lintas ya, karena memang di sini rules itu dijalankan benar banget ya. Tidak ada yang pakai hazard, semua ada aturannya, tidak ada yang melanggar lampu merah. Ya belum lihat ya saya. Ada mah kayaknya ada aja sih ya di tiap negara juga. Tapi maksudnya sejauh yang saya lihat di sini benar-benar teratur, tertib, nggak ada yang asal zigzag kita jalur itu gitu nggak ya. ada di sini, semua tertib teman-teman. Jadi tolong kalau kalian yang hobinya zigzag di jalan, Betul. jangan dibawa-bawa ke sini ya. Nanti kalau ada apa-apa dilihat ternyata yang bawa orang Indonesia, betul. malu-maluin negara kita sendiri. Ya dimanapun kita nyetir memang seharusnya seperti ini. Nah tuh kalau kalian lihat di depan tidak ada yang zigzag, even mobil ini aja nih teman-teman. Ya lihat di depannya padat, nggak main pindah jalur aja. Jadi tolong kalian juga kalau lihat padat jangan asal ganti jalur ya. Ikutin aja alurnya teman-teman. Gitu. Kecuali kayak begini ngasih set dari jauh, dia masuk pelan-pelan. Oke, tapi jangan tiba-tiba set. Oh, jangan teman-teman. Oke, perjalanan kita lanjutin ke arah Genting teman-teman ya. Ini masih jaraknya sekitar 39 km lagi atau 46 menit lagi. Oke teman-teman, kita akan bayar tol. Nah, bayar tolnya gimana teman-teman? Nah, jadi kayak yang saya bilang kemarin, di sini kan ada yang namanya kartu ini nih teman-teman ya, Touch and Go. Oke, jadi itu di sana ya, di depan. Oh, di depan teman-teman bayarnya. Salah. Oh, jadi ini ya kayak di Indonesia juga ada ya. Jadi ini langsung jalan gitu teman-teman. Nah, bayarnya pakai ini teman-teman ya. Wah, gimana nih? Kurang saldo apa dia? Oh, dia nyari-nyari kartunya tuh. Kenapa dia kok nggak mau? Walah, error. Oh, ternyata di sini juga bisa error teman-teman ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja yang error, di Malaysia pun bisa error teman-teman, dan banyak di belakang antrian. Waduh, kayak mana nih? Nah, tapi kalau di sini error dia ada petugasnya teman-teman. Udah teman-teman. Ya, jadi begitu. Sekelumit. Oke. 6 ringgit teman-teman ya. Bayarnya 6 ringgit rupiah. 6 ringgit saja. Nggak tahu nih sampai mana, tapi ya begitu ya teman-teman. Makanya kenapa saya bilang Touch and Go ini penting banget buat kita di Malaysia, karena dengan Touch and Go ini kita bisa kemana-mana, kita bisa bayar tol, kita bisa beli bensin pakai. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.